hidung. Kalau gastrik, gaster, lambung. Berarti hidung dan lambung. Kalau tabnya selang. Berarti selang yang menghubungkan antara hidung dengan lambung. Oke, sudah paham ya? Oke. Kenapa orang harus dikasih pemasangan selang ke lambung? Praktek mah yang lama juga nggak apa-apa ya. Barulah. Sayang, udah dibayar. Oke, kenapa harus dikasih selang ke lambung? Indikasinya pertama, dia nggak bisa makan via oral. Contohnya nggak bisa nelen. Kira-kira penyakit apa yang nggak bisa nelen? Amandel. Oke. Terus nanti kalau kesininya dicolok-colok itu sakit dong. Apa yang nggak bisa nelan? Biasanya penyakit stroke, gangguan di fungsi menelan. Stroke itu kan dia akan mempengaruhi seluruh saraf karena pusat sarafnya kan yang kena. Nah, jadi ada beberapa saraf yang nanti akan terganggu. Misalnya organ aksesoris itu buat lidah. Jadi lidah bisa bergerak kiri, kanan, atas, belakang gitu ya. Itu tuh karena ada namanya saraf aksesorius. Nah, saraf aksesoriusnya rusak nih. Ini nanti kita pelajari di KMB 3 nanti ya di semester selanjutnya. Nah, itu terganggu, makanya lidah seseorang yang mengalami gangguan stroke itu bakal terjadi gangguan. Yang bisa kita lihat apa ngomongnya jadi elok ya. Coba nanti kamu searching. Itu ketarik apa keluar ya si lidahnya. Karena setiap orang yang stroke pasti pelok. Kedua, ini ada organ menelan di sini ya. Di dalam sini tuh di dalam situ kan ada dua nih, ada dua saluran. Yang depan ini nih, ini saluran napas. Ya, ini saluran napas nih, si trakea ini. Saluran napas yang depan mah, ya. Jadi kalau kamu nyuruh orang buat minum, terus kamu pencet begitu, ini nggak ada urusan ya. Ini mah saluran napas. Baru di belakang saluran napas ini nih, di belakang sini itu baru saluran cerna. Si esofagus. Nah, di atasnya itu di faring itu ada katup. Katup kayak tutup begitu. Jadi kalau kamu napas, lagi hirup napas begini. Nah, ya. Itunya kebuka. Tapi pas kamu nelen, si tutup ini bakal nutup saluran napas. Kenapa demikian? Gusti Allah menciptakan itu supaya ketika kamu nelen seblak nggak masuk ke saluran napas. Itu tuh otomatis ya, namanya epiglotis. Si katup itu tuh namanya. Coba deh kalau kamu nggak percaya, sekarang saya kasih uang 100.000 kalau kamu bisa tarik napas sambil nelen ludah ya. Bisa bos, ada tutupnya ya, ada tutupnya, nggak akan bisa. Nah, kecuali orang yang stroke itu mempengaruhi si epiglotisnya. Jadi epiglotisnya kadang error ya, itu namanya resiko aspirasi. Makanya orang yang stroke pasti sering terjadi tersedak karena tutupnya error ya. Oleh karena itu, makanya daripada dia malah masuk air ke dalam rongga paru, perawatan di rumah sakit sebelum dia pulih si saraf ininya dikasih nasogastrik tab supaya makanan tidak lewat dulu sini ya, bisa langsung ke dalam lambung. Atau yang kedua, dia penurunan kesadaran ya. Kamu lagi jalan pulang dari sini nih, tertabrak nyamuk misalnya, pingsan 50 hari misalnya. Tempe dari mana makannya? Enggak. Berarti harus diberikan jalan untuk masuk ke dalam lambung. Ada OGT, ada NGT. Kalau OGT apa? Oral gastric tub. Berarti dimasukkannya melalui mulut. Kalau NGT dimasukinnya melalui nasal. Nah, si nasal itu terus bedanya apa Pak? Ya bedanya mungkin karena kebutuhan hidungnya ya. Kebutuhan hidungnya misalnya dia pakai masker sungkup, begitu. Gimana mungkin pakai sungkup? Oh, nggak ada selangnya, akhirnya dipindahin ke sini. Bisa ya, tergantung nanti indikasinya. Oke, selanjutnya kemarin kan kita sudah belajar nih ya. Sudah belajar bagaimana
konsep pemasangan NGT. NGT itu berarti dari hidung harus sampai ke lambung. Kan kita nggak mungkin ngukur, ya nggak mungkin ngukur dicolok-colok begitu dulu. Akhirnya kita mempertimbangkan jalur yang kemungkinan akan dilewati si selang NGT ini. Lambung itu tadi saya bilang, nih pertemuan antara esofagus dengan lambung itu ada di daerah epigastrik. Ya, epigastrik itu, makanya kalau mengukur si selang ini kan prinsipnya steril nih, ya. Mengukur si selang ini tidak boleh ditempelin dulu di sini. Ya, kayak mau ukur baju misalnya, Pak. Enggak ya. Ini di sini dulu. Jadi kita perkirakan di daerah epigastrik ini, ulu hati, ya. Di ulu hati itu pertimbangkan sampai ke hidung. Pertimbangkan sampai ke hidung. Ini namanya tulang apa nih? Yang tengah ini? Bapak, pada nggak punya kasus tulang ini? Punya. Tulang apa? Tulang apa? Astagfirullahaladzim. Ini tanggal 14 kamu sudah harus praktikum lagi ke rumah sakit, belum tahu ini tulang apa? Tulang sternum. Ini tulang sternum nih, dari sini ke bawah. Nah, ujungnya itu ada namanya lagi. Ujungnya itu adalah processus xiphoideus, ya. Processus xiphoideus itu kamu perkirakan dari sini ke sini. Berarti ini posisinya begini ya. Jadi jangan sampai menyentuh pasien. Begini. Ini sampai ke ujung hidung. Pak, kalau hidung saya mancung gimana ya, nggak ada urusan ya. Tapi kalau hidung saya pendek ya nggak ada urusan ya. Karena kan nanti bakal masuk melalui hidung toh. Kalau hidungnya panjang misalnya 2 meter ya tetap harus sampai sini. Ya, oke. Selesai Pak? Enggak. Ya, dari ujung hidung nanti ditarik sampai ke telinga. Kenapa? Ya, kenapa? Biar ada spare Pak. Enggak ada spare ya. Ini karena nih dari hidung itu sampai ke nasofaring itu kan ada proses dulu nih, dari sini masuk dulu ke sini nih, karena masuk ke faringnya itu di daerah sini, ya. Nih kalau dilihat dari sini nih, ini dia akan masuknya di sini dekat telinga, jadi harus dihitung dulu dari hidung ke telinganya. Jadi bukan wah biar agak panjang aja Pak, biar ada bukan ya. Nih, kamu harus paham dari hidung itu, kecuali kalau kamu lubang hidungnya langsung ke mulut ke sini enggak. Dia lewat dulu ke nasofaring. Jadi panjang dulu ke sini terus baru turun ya. Jadi hitungannya dari processus xiphoideus ke hidung, nanti dari hidung ke telinga. Paham? Paham. Sudah begitu, jangan lupa. Nih. Kecuali kalau kamu sudah expert ya, setiap menit pasang NGT ditandain. Ini perasaan kemarin ada aja. Lester. Pak ditandain pakai spidol permanen. Kamu beli dulu ke warung fotokopian di depan gitu ya. Nih, pakai plester. Ambilin plester bos, yang putih. Pakai plester. Tes ya. Itu sebagai tanda bahwa kamu tidak boleh memasukkannya melebihi ini, ya. Ya kalau sudah sampai mah nggak. Tuh banting aja. Keburu Jumatan nih, saya pegang khutbah. Ini. Susah bantuin. Oke, sampai sini ya. Sampai sini. Terus kemudian, Pak, apa yang harus kita lakukan setelah ditandai dan panjangnya sudah terukur? Kamu harus mulai memasukkannya melalui area hidung. Nah, ini kenapa saya nggak mau jadi perawat anak-anak? Nggak bisa sabar. Nah, ini yang harus sabar ya. Kalau pasiennya dia masih sadar, kenapa? Karena dia bakal nahan gini. Otomatis sih. Kan tadi ada katupnya toh? Iya. Ya, si katup ini nih bos. Kalau kita lagi nelen dia bakal nutup si saluran napas. Tapi kalau kita napas si katup ini bakal nutup saluran cerna. Jadi kalau dia nahan apalagi sambil jadi itu bakal menambah resiko dia terkena iritasi gara-gara si selang ini. Ya. Nah, nih, tolong Pak, kita masukin ya sebentar. Tapi selain itu kita harus pakai jeli ya. Jeli mana? Ini Pak.
Pakai hand sanitizer. Itu mah bukan hanya membunuh kuman, membunuh pasien ya. Nih ya, pakai jeli. Ini biasanya kalau perawat-perawat terserah lah ya, kamu sore ambilin jeli bos. Ini soalnya nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti pada saat wasnya jangan begitu. Sorry bos, ambilin dulu. Nah, ya. Kamu harus persiapan alat dah. Ini mah nggak ada persiapannya, kitanya karena tadi buru-buru. Ayo lempar aja sama orang-orangnya. Nih, ini kan prinsipnya steril ya. Ini kamu bisa tetesin di sini. Atau biasanya kalau yang sudah biasa, nih ininya disimpan di sini nih. Yes ya. Di sarung tangan ya, terus sambil gini-gini. Ayo Pak, dibantu dimasukin. Nah, udah masuk, pasti dia nahan, Pak, tolong ditelan Pak, ditelan. Bukan disuruh tarik napas. Bukan tarik napas, yang episodenya nutup bos. Ingat ya. Kan kamu sudah percobaan tadi, yang namanya napas sambil nelen itu nggak mungkin ya. Jadi Pak, telan Pak, ini jangan salah ya. Pak, tarik napas Pak, telan ya. Pak, punten ditelan Pak, pelan-pelan. Sakit no. Ayo Pak, pelan-pelan. Nah, setelah masuk, ini gak akan masuk ya, sumpah nih, pentem bermasalah. Saya udah nemu masalah. Maksudnya nih, dia ketutup nih, di tengah ada stoma yang ketutup. Dia harusnya di sini stomanya. Ini mah pentemnya masalah ya. Cuma maksudnya yang gampang ini. Oke, nih semisalnya dia udah masuk ke tanda yang kita buat tadi kan. Nah, ini sudah masuk nih, ini sudah masuk. Kan kita harus cek bener apa enggaknya, ya nggak? Dia masuk ke lambung. Walaupun pada saat memasukkan ini kita tetap harus cek responnya. Apakah dia mengap-mengap? Mengap-mengapnya itu apakah dia sesak napas atau memang karena sakit di daerah ini nasofaring ya. Di daerah nasofaring itu pasti sakit, apalagi di laryngofaring karena ada tadi epiglotis. Apakah begitu atau dia sesak napas tiba-tiba wajahnya membiru? Berarti kamu salah. Masuknya ke saluran jangan cabut lagi ya. Terus masukin. Jadi kamu sambil masuk itu sambil cek respon. Ya, cek respon. Tiba-tiba jangan. Berarti kamu masuk ke saluran napas. Nah, kalau sudah dipastikan sampai ke sini dan tidak ada tadi tanda-tanda bahwa dia sesak napas dan lain sebagainya, berarti kemungkinan masuk ke lambung. Gimana cara ngeceknya? Pakai spet ya. Spetnya kalau bisa yang gede yang 50 aja ya. Biasanya spet ini kan langsung dipakai buat nanti nyimpan si makanannya kan. Nah, buat feedingnya. Jadi kamu harus siapkan stetoskop sama spet. Stetoskop itu buat ngecek suaranya masuk apa enggak ya. Jadi kamu cek, disimpan di lambung. Setelah disimpan di lambung, ini spetnya kecil ya. Setelah disimpan di lambung, kamu pompa, bluk, gitu ya. Kalau ada terdengar suara di dalam lambungnya, begitu. Jadi memang si selang ini sudah masuk ke dalam lambung. Ada cara lain, misalnya ditarik spetnya, ya, ditarik untuk melihat cairan lambungnya. Harusnya berwarna hijau. Tapi ngapain ditarik cairan lambungnya kalau pas ditiup aja udah ini ya, udah gitu. Paham ya? Paham. Tapi kamu harus coba nih, yang paling sulit itu adalah memaksa dia untuk menelan itu. Coba deh nanti kamu dikontrakan sama teman-teman. Mau nggak? Sisanya yang lain tuh gampang. Sisanya yang lain. Yang sisa itu adalah itunya. Masukkan itu. Oke. Masih bisa lah ya setengah jam. Mempengaruhi selang serius ya. Karena sekarang ada efisiensi anggaran guys. Menurut Bapak Gubernur ya. Jadi ada kendali mutu, kendali biaya namanya. Kalau kamu pakai BPJS mungkin dikasihnya selang begini. Kamu harus tutup nih supaya dia tidak masuk
setum misalnya masuk ke sini gitu ya, motor misalnya masuk ke sini. Jangan ya, dia tutup. Ada yang pakai klem tutupnya, ada yang langsung pek tutup begitu, ada yang bolong aja begini. Nah ini caranya begini, ditekuk masukin. Oh, selangnya dimasukin. Ya, tekuk masukin. Atau ada yang sudah sepaket sama ini ya, paket sama ini, ya udah tutup. Gitu. Kedua, kamu fiksasinya di mana? Di pipi ini ya. Kenapa? Supaya dia nggak jadi lebih bawah. Kalau fiksasinya di sini jatuh. Kecuali dia butuh untuk dekompresi. Tahu nggak dekompresi? Dekompresi itu jadi di dalam lambungnya terlalu penuh, misalnya karena gas, karena cairan. Jadi dekompresi itu langsung dikeluarin. Jadi nanti bakal keluar cairannya secara perlahan ke bawah ya. Ini pasti tutup dulu, ditutup. Terus kamu fiksasi di sini. Fiksasinya gimana? Bilang lagi mau kemana? Nih, fiksasinya supaya kuat. Jadi kamu pakai gaya kupu-kupu. Kupu-kupu itu tempel di belakang, ya. Terus lipat ke sini, ya. Di sini, di pipi. Nah, paham ya? Serius. Nah, susah kayak udah pasti juga pasti pakai penten. Makanya kamu coba di rumah lah. Sama temanmu, sama mamamu. Oke, paham ya? Oke, setelah nasogastrik tab. Nah, sekarang tadi kita bahas terkait dengan